Mengapa setelah sholat kita istighfar? Allah Ta'ala menciptakan kita untuk tujuan agar kita beribadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat 51 ayat 56. Ada banyak bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan kita sangat yakin, ketika kita melaksanakan sekian banyak ibadah itu, masih banyak kekurangan dan kesalahan. Inilah yang menjadi alasan terbesar, mengapa kita memohon ampun kepada Allah, seusai ibadah. Minta ampun karena kita menyadari, ibadah yang kita lakukan barangkali tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Menyadari adanya banyak kekurangan dan kesalahan dari ibadah yang kita lakukan. Oleh karenanya terdapat banyak perintah baik dalam Al-Quran maupun hadis, agar kita mengakhiri amal kita dengan istighfar. Antara lain, 1. Seusai menunaikan ibadah haji, Allah perintahkan agar di penghujung pelaksanaan haji, kaum muslimin banyak beristighfar. Apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198-199. 2. Seusai salat tahajud, agar diakhiri dengan istighfar di waktu sahur. Allah Ta'ala berfirman, "Dan mereka yang rajin istighfar di waktu sahur." Quran Surat Ali Imran ayat 17. Allah juga berfirman di akhir surat Al-Muzammil, yang membahas masalah tahajud. "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran." Di akhir ayat, Allah mengatakan, "Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. 3. Selesai tugas kenabian. Sebagian ulama tafsir menyebutkan, surat terakhir yang Allah turunkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surat An-Nasr. Di dalam surat ini, Allah perintahkan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak bertasbih, memuji Allah, dan banyak beristighfar. Artinya, turunnya surat An-Nasr merupakan tanda akhir tugas kenabian beliau. Dan Allah perintahkan agar beliau banyak beristighfar. "Iza ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba." Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima surat ini, ketika ruku dan sujud, beliau membaca doa, "Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma gfirli." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mengapa istighfar setelah sholat? Dari penjelasan tadi kita bisa memahami, mengapa kita harus beristighfar setelah sholat. Bukankah sholat itu ibadah? Mengapa kita istighfar seusai ibadah? Karena kita sangat yakin, dalam ibadah sholat yang kita lakukan sangat rentan dengan kesalahan dan kekurangan. Dan kita mohon ampun atas semua kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan ketika sholat. Hadirkan perasaan semacam ini ketika Anda membaca istighfar setelah sholat, agar ucapan istighfar kita lebih berarti. Dari Sauban radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat, beliau membaca istighfar 3 kali. Kemudian membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim dan Nasai. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang kaitan bacaan istighfar setelah sholat. Jawaban beliau, keterkaitannya sangat jelas, bahwa manusia ketika sholat tidak akan lepas dari kekurangan. Ketika sholat muncul was-was, gangguan-gangguan, atau ruku sujudnya tidak sempurna, atau ketika berdiri, atau duduk dalam sholat, tidak lepas dari kekurangan, sehingga layak untuk langsung membaca istighfar setelah salam, agar Allah menghapus kesalahan yang kita lakukan ketika sholat dengan bacaan istighfar kita. Wallahu alam bisawab.